warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari dari Biologi F semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kualitas Representasi Visual pada buku Biologi SMA kelas 11 kurikulum 2013 pada konsep materi sistem respirasi. Baik, topik pembahasannya yang akan saya angkat dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pertama yaitu ada latar belakang. Nah, di mana latar belakang ini berisikan tentang mengenai permasalahan yang saya angkat mengenai judul penelitian sendiri. Yang pertama itu ada representasi visual, di mana representasi visual itu merupakan salah satu komponen yang mampu membuat penjelasan tulisan berupa kalimat dalam buku teks menjadi semakin konkret dengan adanya visualisasi yang dipresentasikan di dalam buku teks tersendiri. Nah, representasi visual juga dapat membantu memperjelas penyampaian pesan atau materi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, sehingga tidak menyebabkan terjadinya miskonsepsi dalam penyampaian pesan tersebut. Representasi visual memiliki peranan yang sangat penting di dalam buku teks untuk menyampaikan materi demi tercapainya tujuan pembelajaran, menurut Vivi Sophie Alfada et al. 2015. Nah, kemudian representasi visual juga memiliki banyak fungsi dan manfaat. Di dalam sebagian buku teks, representasi visual yang disajikan terkadang tidak memiliki hubungan erat dengan konten materi bacaan. Tetapi ada beberapa buku teks juga menyajikan representasi visual hanya untuk meningkatkan nilai estetik atau nilai keindahannya saja, atau hanya sebagai hiasan saja. Nah, representasi visual yang disajikan dalam buku teks meskipun pada dasarnya memiliki nilai estetik atau keindahan tersendiri di dalam buku teks tersebut, namun seharusnya representasi visual itu yang disajikan memiliki nilai dan makna keterkaitan dengan konten materi yang ada. Nah, kemudian ada lagi yaitu representasi visual pada buku teks perlu diteliti karena representasi visual memiliki posisi yang sangat penting di dalam buku teks terhadap penyampaian materi pembelajaran dan berdampak pada pembentukan hasil ketercapaian tujuan pembelajaran sendiri, terutama pada konsep sistem respirasi. Nah, latar belakang inilah yang mendorong penulis atau peneliti melakukan penelitian seputar representasi visual pada buku teks yang menjadi acuan belajar siswa untuk mempelajari sistem respirasi sendiri. Judul dari penelitian ini yaitu Analisis Kualitas Representasi Visual pada buku Biologi SMA kelas 11 kurikulum 2013 pada konsep materi sistem respirasi. Identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang saya angkat yaitu yang pertama ada konsep materi sistem respirasi, termasuk dalam materi yang pokok bahasanya itu bersifat kompleks atau sangat kompleks ya, dan sangat lengkap sehingga dalam penyampaian materi yang terdapat dalam buku teks tersebut seharusnya tepat dan dapat dijadikan atau dapat dijelaskan secara terperinci dan detail. Kemudian yang kedua, buku teks umumnya lebih mengedepankan bacaan berupa tulisan saja dalam menyampaikan konten materi pembelajaran. Nah, sedangkan untuk representasi visual kurang diperhatikan, padahal representasi visual sendiri dapat menentukan kebermaknaan materi pembelajaran di dalam buku teks materi. Kemudian yang ketiga yaitu umumnya buku teks kurang memperhatikan tipe representasi visual, hubungan representasi visual dengan konten materi, hubungan representasi visual dengan realitas, dan fungsi representasi visual. Nah, 4 komponen yang tadi yang saya sebutkan itu harusnya diperhatikan atau digunakan secara tepat agar representasi visual di dalam buku teks dan bacaan yang disampaikan di dalam buku teks tersebut memiliki kebermaknaan dalam pembelajaran. Nah, representasi visual dan bacaan yang tepat juga dapat membuat siswa lebih mudah memahami atau menangkap penjelasan yang disampaikan di dalam buku teks sendiri. Itu ada pembatasan masalah. Penelitian mengenai analisis buku teks dilakukan agar tepat sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti sendiri. Nah, maka dibuat pembatasan masalah sendiri sehingga penelitian yang dilakukan dapat dibatasi
seputar satu ketepatan konsep materi, yang kedua ada tipe representasi visual, yang ketiga ada hubungan representasi visual dengan konten materi, yang keempat ada hubungan representasi visual dengan realitas, dan yang terakhir ada fungsi representasi visual sendiri. Nah, pada buku Biologi Kurikulum 2013 pada materi sistem respirasi, berdasarkan pembatasan masalah tersebut, pada akhirnya diharapkan dapat mengungkap kualitas buku teks yang digunakan siswa sebagai bahan ajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini meliputi yang pertama, bagaimana ketepatan konsep materi sistem respirasi yang disajikan dalam 3 sampel buku kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, bagaimana tipe representasi visual pada bab materi sistem respirasi pada 3 sampel buku kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu ada bagaimana hubungan representasi visual dengan konten materi sistem respirasi pada 3 sampel buku Biologi Kurikulum 2013. Yang keempat yaitu ada bagaimana hubungan representasi visual dengan realitas pada materi sistem respirasi yang terdapat di dalam 3 sampel buku kurikulum 2013 atau buku Biologi Kurikulum 2013. Dan yang terakhir yaitu ada bagaimana fungsi representasi visual pada materi sistem respirasi yang terdapat di dalam 3 sampel buku Biologi Kurikulum 2013. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini meliputi yang pertama, mengetahui ketepatan konsep materi sistem respirasi yang disajikan di dalam 3 sampel buku Biologi Kurikulum 2013. Yang kedua ada mengetahui tipe representasi visual bab materi sistem respirasi pada 3 sampel buku kurikulum 2013 atau buku Biologi Kurikulum 2013. Yang ketiga, mengetahui hubungan representasi visual dengan konten materi sistem respirasi pada 3 sampel buku Biologi Kurikulum 2013. Yang keempat, mengetahui hubungan representasi visual dengan realitas pada bab materi sistem respirasi yang terdapat di dalam 3 sampel buku Biologi Kurikulum 2013. Dan yang terakhir, mengetahui fungsi representasi visual pada materi sistem respirasi yang terdapat di dalam 3 sampel buku Biologi Kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini meliputi manfaat bagi peneliti, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi siswa sendiri. Nah, manfaat bagi peneliti itu apa sih? Nah, mampu meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis representasi visual pada buku teks tentang materi sistem respirasi. Nah, bagi peneliti juga bukan hanya dalam materi sistem respirasi ya, bisa menjadi rujukan dalam menganalisis buku-buku yang lain. Kemudian manfaat bagi gurunya itu seperti apa? Nah, manfaat bagi guru itu dapat menjadi referensi guru dalam memilih buku yang berkualitas untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu ada manfaat bagi siswa. Nah, manfaat bagi siswa ini dapat membantu siswa dalam hal kebingungan atau dalam hal miskonsepsi dalam memilih buku teks sebagai pendukung belajar. Oke, selanjutnya itu ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu bisa dilihat dalam tabel ya, bisa dibaca sendiri atau bisa dibaca oleh masing-masing. Bisa dibaca dalam slide yang saya tampilkan. Nah, representasi visual siswa dapat sangat berpengaruh dalam membangun pemahaman dan menghindari miskonsepsi pemahaman atau miskonsepsi bagi guru, terutama pada siswa terhadap materi yang tengah dipelajari, terutama materi sistem respirasi. Nah, karenanya perlu dilakukan penelitian dalam penerapan buku ajar tersebut. Nah, salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan adalah representasi visual. Oke, kita lanjut ke bagian 2 atau topik pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini meliputi tinjauan mengenai representasi visual sendiri, kemudian meliputi buku teks kurikulum 2013, kemudian tinjauan pustaka mengenai konsep materi sistem respirasi. Nanti bisa dibaca pada slide yang telah saya sampaikan ya mengenai tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu ada literatur atau review atau penelitian terdahulu. Nah, di sini saya menuliskan atau memasukkan 4 literatur review atau penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa peneliti. Yang pertama itu menurut ada atau artikel dari Elza Nur Syafrida,
skripsi 2019, judulnya itu Pengaruh Buku Teks Berbasis Pendekatan Saintifik dan Representasi Visual dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Sistem Respirasi Manusia di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Kemudian literatur yang kedua yaitu dari Vivi Sophie Elvada, Edi Chandra, dan Asit Mulyani mengenai analisis kualitas representasi visual buku biologi SMA kelas 11 kurikulum 2013 pada materi sel. Scientia Educatia volume 5 nomor 2 tahun 2015. Kemudian literatur yang ketiga yaitu dari Rina April Latifah, analisis ketepatan konsep dan representasi visual buku teks biologi SMA kelas 11 semester 2 pada konsep sistem reproduksi manusia tahun 2015. Yang terakhir yaitu dari Gina Fuada Humairo yang berjudul Analisis Buku Teks Biologi Kurikulum 2013 SMA kelas 11 ditinjau dari ketepatan konsep dan tingkat akomodasi pendekatan saintifik pada konsep sistem ekspresi tahun 2015. Nah, itu dia literatur review atau penelitian terdahulu yang telah meneliti mengenai analisis representasi visual pada buku teks. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga atau topik pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, di sini saya memasukkan beberapa sub, yaitu yang pertama ada waktu penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan atau yang dilakukan itu dilaksanakan di rumah selama menyusun laporan akhir di berbentuk skripsi. Kemudian yang kedua itu ada subjek penelitian. Nah, di mana subjek penelitian ini meliputi 3 sampel buku yang saya gunakan untuk dianalisis representasi visualnya. Yang pertama itu ada sampel A. Sampel A itu saya ambil dari penerbit Erlangga, pengarangnya Irna Ningtyas, buku biologi SMA kelas 11 kurikulum 2013. Kemudian yang sampel B saya ambil dari penerbitnya Irama Widya, pengarangnya Nunung Nurhayati dan kawan-kawan. Buku biologi juga kurikulum 2013 SMA kelas 11 juga. Kemudian sampel yang ketiganya itu ada dari penerbit Platinum. Itu pengarangnya itu Sri Pujianto. Sama saja buku biologi SMA kelas 11 kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian yang saya ambil itu yang pertama mengenai ketepatan konsep pada materi. Yang kedua tipe representasi visual. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada mengenai hubungan representasi visual dengan konten materi. Yang keempat ada hubungan representasi visual dengan realitas, dan variabel yang terakhir saya gunakan itu fungsi representasi visual. Selanjutnya itu ada variabel penelitian. Masih mengenai variabel penelitian ya yang tadi, yaitu kategori variabel yang tadi saya sebutkan itu termasuk atau tersebut diuji dengan tabel daftar atau list tabel sesuai dengan spesifikasi kebutuhan variabel yang terkait. Nah, peneliti membuat peta konsep dan analisis konsep terlebih dahulu. Buku sampel A, B, dan C kemudian dianalisis satu persatu sesuai dengan variabel yang dikaji, dan hasil perolehan penelitian dihitung dengan rumus proporsi presentasi pada setiap variabelnya. Baik, selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Nah, di mana prosedur penelitian yang saya tuliskan di slide bisa dibaca ya. Penelitian memaknai tahapan-tahapan penelitian agar peneliti memperoleh hasil sesuai yang diinginkan, hasil yang valid dan maksimal. Nah, tahapan prosedur penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan penelitian. Peneliti mengajukan judul penelitian kepada ketua jurusan. Kemudian yang ketiga ada melakukan seminar proposal penelitian dengan dosen pembimbing. Yang keempat ada berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data, baru pelaksanaan penelitian, menyiapkan instrumen penelitian, nah di dalam menyiapkan instrumen penelitian itu peneliti menggunakan tabel daftar atau list tabel. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data, ada analisis data, interpretasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Itu tadi prosedur penelitian yang dilakukan ya. Kemudian selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Nah, pada metode pengumpulan data ini saya sampaikan dulu apa itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif.
Nah, instrumen penelitian yang digunakan ialah berupa tabel, daftar, atau list tabel. Yaitu ada metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian representasi visual meliputi analisis ketepatan konsep materi, analisis tipe representasi visual, analisis hubungan representasi visual dengan konten materi, ada analisis hubungan representasi visual dengan realitas, dan yang terakhir itu analisis fungsi representasi visual sendiri. Nah, itulah tadi penyampaian mengenai proposal penelitian